Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini, karena ini akan sangat membantu kehidupanmu. Yaitu, jangan pernah berpacaran dengan seseorang karena beberapa alasan yang coba akan saya bagikan. Supaya engkau tidak buang-buang waktu, supaya engkau tidak dikecewakan, dan supaya engkau tidak dirugikan ataupun dimanfaatkan. Oke? So, berikut ini, jangan pacaran karena alasan berikut. Yang pertama, hanya karena rupanya. Gantengkah, cantikkah, hanya karena uangnya ataupun kedudukannya, jabatannya. Salah ndak punya pacar yang ganteng, yang cantik? Salah ndak punya pacar yang memiliki uang banyak, ataupun kaya, ataupun punya kedudukan? Maka saya jawab, nggak salah, itu bagus. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu karakternya. Karakternya bagus apa tidak? Sebab banyak kok orang yang kaya, orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang punya jabatan, pisah sampai di pernikahan, pisah. Nah, karena apa? Karena kedamaian di dalam rumah tangga, di dalam hubungan, kebahagiaan nggak bisa diukur oleh rupa, nggak bisa diukur oleh uang ataupun kedudukan, tapi oleh karakter. Jadi karakter akan buat kamu nyaman. Karakter yang baik akan buat kamu tenang. Karakter yang baik akan buat kamu sukacita. Jadi anak-anak muda, pastikan karakter dia baik. Pastikan orang ini jujur. Pastikan orang ini takut Tuhan. Pastikan orang ini bekerja keras. Pastikan orang ini menyenangkan orangnya. Baru kemudian yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pacaran hanya karena ikut-ikutan tren. Jadi kayaknya kalau pacaran sama Nafang itu keren banget. Kayaknya kalau pacaran sama anak yang gondrong, yang tatoan, itu kayaknya keren. Jadi seolah-olah kamu mencari pengakuan supaya dibilang kamu keren, supaya dibilang kamu mantap, segala yang lainnya. Jangan, karena kamu hanya akan buang-buang waktumu di situ. Ya, jangan hanya karena tren. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan hanya karena kamu merasa kesepian. Karena kamu rasa kesepian, kamu coba isi kesepianmu dengan pacaran. Saya banyak konseling anak-anak muda yang seperti ini. Jadi dia gonta-ganti pacar hanya mencoba mengisi kesepiannya. Dan saya beritahu, kalau kamu cari pacar hanya untuk mengisi kesepianmu, maka engkau akan tetap kesepian. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Akan selalu ada kurangnya. Jadi kalau kamu cari seseorang untuk mengisi kesepianmu, engkau akan tetap kesepian. Karena orang itu gak sempurna. Jadi bagaimana dong untuk mengisi kesepian kita? Mengisi kesepian tidak bisa hanya kamu liburan, tidak bisa hanya kamu belanja, tidak bisa hanya kamu punya pacar. Mengisi kesepian satu-satunya cara membangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hari ini kau sudah malas berdoa, bangun jam doamu. Kalau hari ini kau sudah malas beribadah, bangun jam ibadahmu. Dan percayalah, itu akan sangat efektif untuk menghilangkan kesepianmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan pacaran hanya karena disuruh-suruh. Entah itu dorongan dari teman-temanmu, entah itu dorongan dari orang tuamu, sehingga engkau memutuskan pacaran. Ingat, pacaran itu bukan ajang untuk coba-coba. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok enggak. Diperlukan pengenalan terlebih dahulu. Setelah kamu kenal, baru pacaran. Nah, artinya apa? Kalau kamu hanya berpacaran karena disuruh-suruh, maka tidak maksimal
dan engkau akan mengalami banyak kesalahan di situ. Ya, jadi jangan. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah hanya karena kamu udah berumur. Ya, minta maaf saya nggak menyinggung, tapi ada orang waktu dia masih umur 20-an, dia jual mahal. Waktu umur 25, dia turun ke standar. Ibaratnya ini contoh, udahlah diskon lah 20%. Karena udah umur 30-35, ya udahlah diskon 50%. Siapa aja ini, udah jadi aja, pacaran aja, sikat aja. Jangan. Engkau mesti tetap kelihatan mahal, supaya engkau tidak dianggap sembarangan. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah desain seseorang yang akan menjadi pasangan hidupmu. Ya, jadi jangan hanya karena kamu berumur. Tetap tenang, tetap santai, tetap percaya bahwa janji Tuhan tergenapi atasmu. Oke? Itu yang kelima. Yang keenam, hanya karena apa kata orang. Jadi setiap kali kamu ketemu temanmu, setiap kali kamu ketemu keluargamu ataupun orang lain, orang bilang, "Loh, kok masih jomblo? Loh, mana pacarnya?" Jadi hanya karena apa kata orang, jadi kamu memutuskan pacaran dengan dia untuk ibaratnya menyumpal mulut orang-orang itu. No, kalau kamu lakukan itu, kamu sedang melakukan kesalahan. Ingat, tetaplah tenang sembari kamu membuka hatimu ke orang lain. Tetap tenang dan percaya rencana Tuhan. Ya, jadi jangan hanya karena apa kata orang. Nah, kemudian yang ketujuh adalah jangan pacaran karena hanya ingin coba-coba. Banyak sekali anak-anak muda yang begini. Yaudah deh, kamu coba aja dulu. Kalau cocok jalan, kalau nggak cocok ya udah, coba aja dulu. Gak bisa. Kalau kamu coba-coba ternyata yang kamu dapat yang jahat, ternyata waktu kamu coba-coba ternyata yang kamu dapat orang yang manfaatin kamu, itu masalah bagimu. Jadi jangan hanya karena coba-coba. Pelajari dulu orangnya, kenali minimal 1-2 tahun untuk berteman, baru kemudian putuskan pacaran. Setelah pacaran 1-2 tahun, kamu makin kenal, makin dalam kenalnya, baru putuskan untuk menikah. Jangan coba-coba. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, hanya karena dia janjiin kamu ini itu, baru kamu tertarik sama dia. Ada orang yang begitu, menjanjikan ini untuk mendapatkan hati seseorang, untuk melirik, supaya orang melirik dia. Padahal semua janjinya omong kosong. Jadi jangan kamu pacaran dengan dia hanya karena kamu diiming-imingi banyak janji-janji. Jangan. Ya, itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah hanya karena dipaksa oleh orang tua. Saya tidak mengajarkan Anda melawan orang tua, enggak. Justru saya ajarkan hormatilah ayah dan ibumu. Tapi tahukah Anda ada memang orang tua tertentu yang gagal mengajarkan kebaikan? Ada orang tua yang menyarankan anaknya, udahlah kamu pisah aja. Ada orang tua yang menyarankan, ya udahlah kamu cari penggantinya. Ada yang begitu. Ada juga orang tua hanya karena dia ganteng, udah kamu sama dia aja, gak peduli karakternya. Ada orang tua hanya karena dia kaya, udahlah kamu sama dia aja. Jadi gak selamanya orang tua benar. Jadi kalau kamu dipaksa orang tua hanya karena alasan dia kaya, dia ini segala macam, hati-hati, supaya kamu jangan menyesal. Karena saya banyak dapati akhirnya pisah. Menikah 1-2 tahun, 3 tahun pisah. Karena dulu mereka dinikahkan, dijodoh-jodohkan orang tua masing-masing, dipaksa. Ya, jadi itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, anak-anak muda, jangan pacaran hanya karena kamu cari seseorang atau figur yang bisa memanjakanmu. Entah kamu mungkin masih kekanak-kanakan, entah kamu mungkin masih manjaan orangnya, sedikit manja. Untuk alasan itu kamu cari mungkin yang lebih tua darimu, supaya kamu dimanjain. No, jangan lakukan itu. Ya, supaya engkau tidak buang-buang waktumu.
Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Bijaksanalah dalam memilih pasangan, karena pasangan akan sangat menentukan bagaimana kehidupanmu. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.